Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Pada suatu hari kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan daku di tengah-tengah lembah. Lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku berkeliling melihat tulang-tulang itu, sungguh amat banyaklah tulang-tulang itu berserakan. Di semuanya amat kering. Lalu Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang tahu." Lalu Ia bersabda kepadaku, "Bernubuatlah tentang tulang-tulang itu dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah sabda Tuhan Allah kepada tulang-tulang itu, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kalian hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutup kalian dengan kulit, dan memberikan kalian nafas hidup, supaya kalian hidup kembali, dan kalian akan tahu bahwa akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sunggur, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihatlah, ada urat-urat dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya. Tetapi mereka belum bernafas. Maka Tuhan bersabda kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup, bernubuatlah, hai anak manusia. Dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah sabda Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan Tuhan kepadaku, dan nafas hidup itu memasuki mereka, sehingga mereka semua hidup kembali, mereka tegak berdiri, seperti pasukan tentara yang sangat besar. Kemudian Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang itu ialah seluruh kaum Israel sungguh." Mereka sendiri berkata, "Tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan harapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang." Maka bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, "Beginilah sabda Tuhan Allah, sungguh, aku akan membuka kubur-kuburmu, dan membangkitkan kalian dari dalamnya, hai umatku, dan aku akan membawa kalian ke tanah Israel, dan kalian akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu, dan membangkitkan kalian dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalam kalian, sehingga kalian hidup kembali, dan aku akan menempatkan kalian di tanahmu, dan kalian akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakan dan membuatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa, yang menyisakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Referen, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal kasih setianya. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan, mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah leser. Referen, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal kasih setianya. Maka dalam kesesakannya berseru-serulah mereka kepada Tuhan, dan Tuhan melepaskan mereka dari kecemasan, di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Referen, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal kasih setianya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan, karena kasih setianya, karena karya-karyanya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab Tuhan memuaskan jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Referen, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal kasih setianya. Bait pengantar Injil. Tunjukkanlah lorongmu kepadaku ya Tuhan, bimbinglah aku menurut sabdamu yang benar. Semoga Tuhan berserta kita, sekarang dan selamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka, seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai dia, "Guru, hukum manakan yang terbesar dalam hukum Taurat?" Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama, dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.